Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marata Senjani dengan NIM 202400801344. Pada video ini, saya akan menyampaikan review materi manajemen strategik dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15. Mari kita mulai. Nah, yang pertama ini, kita akan membahas tentang pengantar manajemen strategik, visi dan misinya. Nah, manajemen strategik adalah proses perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Dengan demikian, manajemen strategik tidak hanya berhenti pada pembuatan rencana, tetapi juga mencakup pelaksanaan dan penilaian terhadap rencana tersebut. Visi merupakan gambaran ideal tentang masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka panjang. Visi itu berfungsi sebagai arah sekaligus motivasi bagi seluruh elemen organisasi. Nah, sedangkan misi adalah pernyataan tentang alasan keberadaan organisasi dan nilai-nilai yang mendasari seluruh kegiatannya. Nah, misi ini menjelaskan apa yang dilakukan organisasi, untuk siapa, dan bagaimana cara mencapainya. Nah, pada kasus Pertamina, visi perusahaan adalah menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Misi Pertamina adalah menjalankan bisnis energi terintegrasi yang handal, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan energi nasional. Nah, strategi yang baik harus mampu menyelaraskan visi, misi, dan sumber daya organisasi dengan peluang yang ada di lingkungan eksternal. Evaluasi strategi juga perlu dilakukan secara berkala agar organisasi tetap berada di jalur yang benar. Lalu selanjutnya, kita akan membahas tentang perspektif manajemen strategik. Nah, terdapat 3 perspektif utama dalam manajemen strategik. Nah, perspektif pertama adalah perspektif internal, yang menganalisis kekuatan dan kelemahan organisasi. Pada Pertamina, kekuatannya adalah efisiensi operasional hulu dan hilir serta aset infrastruktur yang besar. Nah, untuk perspektif yang kedua adalah perspektif eksternal, yang mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan. Nah, Pertamina menghadapi persaingan pasar global dan fluktuasi harga minyak dunia. Perspektif ketiganya adalah perspektif masa depan, yang mempertimbangkan tren jangka panjang dan prediksi perubahan lingkungan strategik. Nah, Pertamina saat ini bertransisi menuju energi hijau dan terbarukan. Nah, dari ketiga perspektif ini saling melengkapi dan membentuk strategi yang komprehensif, adaptif, dan serta berorientasi jangka panjang. Nah, untuk selanjutnya, ini ada kerangka perumusan strategi dengan menggunakan analisis SWOT. Kerangka manajemen strategik secara umum terdiri dari 4 tahap, yaitu analisis lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Analisis SWOT adalah alat yang umum digunakan dalam analisis lingkungan. SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Pada Pertamina, kekuatannya ini adalah asetnya yang besar, infrastrukturnya yang luas, dan dukungan penuh dari pemerintah. Nah, untuk kelemahannya adalah ketergantungan impor minyak mentah dan efisiensi operasional yang perlu ditingkatkan. Untuk peluang Pertamina sendiri adalah adanya insentif energi terbarukan dari pemerintah, sedangkan ancamannya adalah fluktuasi harga minyak global dan tekanan lingkungan yang semakin ketat. Strategi utama yang diambil Pertamina adalah diversifikasi energi menuju energi baru terbarukan, serta digitalisasi proses bisnis sebagai respons terhadap tantangan pasar global. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang peran budaya organisasi dalam strategi. Nah, budaya organisasi adalah nilai dan norma bersama yang membentuk perilaku seluruh karyawan dalam organisasi. Budaya ini penting karena dapat mendukung pencapaian strategi, membangun kohesi tim, dan mendorong konsistensi kinerja. Nah, Pertamina menerapkan budaya yang disebut dengan akhlak, singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, amanahnya itu berarti menjaga kepercayaan publik. Kompeten berarti harus mengembangkan kemampuan. Harmonis yaitu berarti menjaga hubungan baik antar karyawan dan stakeholdernya. Dan loyal berarti komitmen terhadap perusahaan dan bangsa. Lalu ada adaptif berarti responsif terhadap perubahan. Kolaboratifnya itu berarti mengutamakan kerja sama tim. Dan untuk budaya akhlak menjadi fondasi perilaku dan strategi perusahaan. Implementasinya dilakukan melalui rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan komunikasi internal yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia dan pemasaran strategik. Dalam manajemen SDM, Pertamina menerapkan rekrutmen berbasis kompetensi, pelatihan, dan pengembangan karir, penilaian kinerja dengan KPI, serta pemberian insentif bagi inovator. Dalam pemasaran strategik, Pertamina melakukan segmentasi pasar yang terdiri dari konsumen BBM, industri, dan ekspor. Nah, target yang diutamakan pada kebutuhan energi dalam negeri. Positioningnya, Pertamina adalah sebagai penyedia energi yang handal,
terjangkau, dan bertanggung jawab. Implementasi pemasaran dilakukan melalui jaringan SPBU yang luas, program CSR, dan digitalisasi layanan seperti aplikasi My Pertamina. Nah, untuk selanjutnya, kita membahas tentang riset dan balance scorecard. Riset strategik berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Pertamina melakukan riset potensi geothermal dan energi baru terbarukan, studi kelayakan Green Refinery, survei kepuasan pelanggan, serta riset pasar global untuk ekspansi bisnis. Nah, balance scorecard adalah alat ukur kinerja yang terdiri dari 4 perspektif. Perspektif keuangan berfokus pada laba dan efisiensi biaya. Lalu ada perspektif pelanggan berfokus pada kepuasan konsumen. Perspektif proses internal berfokus pada efisiensi produksi dan distribusi. Lalu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berfokus pada pengembangan SDM dan inovasi teknologi. Nah, Pertamina menggunakan balance scorecard untuk memastikan strategi berjalan secara seimbang dan terukur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peran kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan tim menuju tujuan bersama secara efektif dan berkelanjutan. Pada Siswood Cafe, gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah tenang, kolaboratif, dan berorientasi pada kenyamanan pelanggan serta kesejahteraan tim kerja. Nah, pendekatan kepemimpinan yang dilakukan dengan menyatukan dengan alam, menginspirasi tim untuk menjaga suasana teduh dan ramah lingkungan. Lalu dampak dari kepemimpinan ini adalah meningkatnya semangat dan loyalitas karyawan serta terbangunnya loyalitas pelanggan melalui pengalaman yang konsisten dan berkesan. Nah, terus selanjutnya kita membahas tentang transformasi organisasi Siswood Cafe. Nah, transformasi organisasi adalah perubahan mendasar dalam struktur, budaya, dan strategi untuk beradaptasi dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Nah, pada Siswood Cafe, dia bertransformasi dari kafe biasa menjadi destinasi pantai teduh yang unik dan berkesan bagi pengunjung. Nah, strategi transformasi meliputi penanaman pohon di seluruh area kafe, lalu desain arsitektur terbuka untuk menciptakan suasana alami dan sejuk, serta komitmen bebas plastik sebagai wujud tanggung jawab lingkungan. Nah, pelatihan tim juga dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas layanan dan semangat kerja. Hasilnya, Siswood memiliki citra unik sebagai kafe ramah lingkungan yang menjadi daya tarik wisata kuliner berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang eksekusi strategi di Siswood Cafe. Eksekusi strategi adalah tahap implementasi di mana rencana dijalankan menjadi tindakan nyata. Nah, keberhasilan strategi sangat bergantung pada kualitas eksekusi. Nah, langkah pertamanya adalah komunikasi visi dan misi secara jelas kepada seluruh anggota tim dan pemangku kepentingan. Lalu yang langkah kedua adalah penetapan tujuan dan KPI yang terukur sebagai acuan keberhasilan setiap unit kerja. Langkah ketiga adalah alokasi sumber daya sesuai kebutuhan prioritas strategi organisasi. Langkah keempat adalah implementasi dan monitoring berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan sesuai rencana. Nah, lalu langkah kelima adalah perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik dari setiap tahapan. Nah, dengan langkah-langkah ini, Siswood Cafe dapat menjalankan strategi secara sistematis dan terukur untuk mencapai tujuan organisasi secara berkelanjutan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi kini, esok, dan yang akan datang. Strategi bersifat dinamis dan harus disesuaikan dengan kondisi saat ini, rencana jangka pendek, dan visi jangka panjang. Nah, saat ini, Siswood Cafe berfokus pada konsep pantai teduh dan kopi berkualitas sebagai identitas utamanya. Dalam jangka pendeknya, Siswood merencanakan ekspansi kedua cabang baru dan pengembangan menu musiman untuk memperluas jangkauan pasar. Dalam jangka panjangnya, Siswood bercita-cita menjadi pelopor kafe ramah lingkungan dan destinasi wisata kuliner yang berkelanjutan. Setiap tahap saling mendukung untuk membangun pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi lingkungan. Nah, selanjutnya ini adalah kesimpulan dari seluruh materi yang telah dibahas. Manajemen strategik adalah kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang secara efektif dan efisien. Visi dan misi menjadi panduan utama dalam setiap pengambilan keputusan dan perumusan strategi, analisis lingkungan, budaya organisasi SDM, pemasaran, riset, dan pengukuran kinerja saling melengkapi satu sama lain. Nah, kepemimpinan yang kuat dan transformasi organisasi yang terencana memperkuat eksekusi strategi secara menyeluruh. Manajemen strategik berlaku di semua skala organisasi dari perusahaan besar seperti Pertamina hingga usaha kecil seperti Siswood Cafe. Penerapan balance scorecard dan kerangka strategik secara konsisten memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas rekomendasi dan langkah selanjutnya. Yang pertama, terapkan kerangka manajemen strategik secara menyeluruh dalam setiap aspek organisasi, mulai dari perumusan hingga evaluasi strategi. Kedua, perkuat budaya organisasi sesuai nilai perusahaan agar mendukung pencapaian tujuan strategik jangka panjang.
Dan yang ketiga, fokus pada pengembangan SDM melalui pelatihan berbasis kompetensi dan riset pasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Lalu yang keempat, menggunakan balance scorecard untuk evaluasi kerja secara komprehensif, serta tingkatkan kepemimpinan dan kesiapan transformasi organisasi. Baik, mungkin cukup sekian review materi dari saya. Terima kasih.